Ada hadis riwayat Ibnu Hubairah dalam kitab Musnad Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lihat anaknya duduk sholat tarabbu, sila, fanahahu an dzalik. Lalu Ibnu Umar melarang, jangan tarabbu. Nah, larangan ini sama ulama ditafsiri makruh, seperti itu. Dan larangan Ibnu Umar ini jadi dalil ulama sepakat makruh, seperti itu. Berarti kalau dilaksanakan tidak dapat pahala di duduknya, tetapi juga tidak berdosa. Kalau haram tapi tidak batal, duduknya dosa walaupun sholat, tapi sholatnya enggak batal. Loh, kok bisa dalam sholat dosa? Banyak dalam sholat contoh dosa. Kalau pakaian seseorang yang dipakai untuk sholat itu dapat nyuri, maka sholatnya berdosa, tapi sah sholatnya. Sebab yang batalin sholat itu bukan pakaian curian, tapi pakaian yang tidak nutup aurat. Sebab yang batalin sholat itu bukan pakaian hasil curian, tetapi pakaian yang terkena najis. Makanya di syarat sholat itu tidak ada bahwa pakaian sholat harus halal, nggak ada. Tapi harus suci dari najis. Ayat Qur'annya apa? Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah, bukan halalkanlah. Tapi menggunakan pakaian haram itu jadi dosa jariyah, termasuk digunakan untuk sholat. Nah, saya cerita sedikit para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di laundry itu kadang ada beberapa laundry yang pakaiannya kadang ketuker-tuker. Naro mesin cucinya, naro ke laundrynya pakaian apa, pas di packing kita dapat pakaian yang lain. Ada ya Pak ya? Gitu. Nah, pakaian kita bukan itu? Bukan. Halal nggak bagi kita? Enggak. Kenapa? Kita nggak dapat izin. Cuman kan ada orang yang aji mumpung, lumayan bagus nih, tukeran, kayak gitu kan. Nah, akhirnya yang didapat dari laundry itu dipakai untuk sholat. Bukan hasil curian sih, tapi itu pakaian nggak halal. Karena perpindahan kepemilikan itu jalurnya harus halal. Apa jalur halal pemindahan kepemilikan? Dikasih, dibeli, dihadiahkan, dihibahkan, disodakohkan, dipinjemin. Nah, itu lewat jalur mana tuh? Dipinjemin? Enggak. Dihadiahkan? Enggak. Dibeli? Enggak. Maka status itu status pakaian orang lain yang dipakai tanpa izin. Dah kayak gitu dipakai untuk sholat. Waduh. Bagaimana hukum sholatnya? Sah karena nutup aurat. Sah karena suci. Tapi dapatkah pahalanya? Setahu saya tidak, Pak. Ulama sepakat mengatakan tidak dapat pahala karena fasilitasnya tidak halal.
Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi duduk tarobu ini makruh, tapi nggak membatalin sholat. Nah, kalau tarobu bagi orang yang uzur, yang sakit, yaitu halal-halal saja. Misalkan ada orang sakit, bisa sholatnya sila. Dapat pahala enggak? Insya Allah. Kenapa? Sakit. Maka ulama sepakat, bagi orang yang uzur boleh duduk tarobu. Jangankan tarobu, yang sekarang itu kan tren duduk di atas kursi. Nah, duduk di atas kursi itu saya enggak nemuin kitabnya, Pak. Tetapi kan ya sah-sah saja. Karena apa? Karena hadis Rasulnya bahwa kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Nah, kalau tidak sanggup duduk, tidur. Ini di sholat fardu. Kalau di sholat sunnah, Rasul sering sholat duduk di atas kendaraan, padahal sanggup berdiri. Nah, cuman kadang ada yang salah paham. Jadi dia berdiri mampu nih, yang nggak bisa apa? Sujud. Yang nggak bisa ruku. Tapi sholatnya sambil apa? Padahal berdirinya mampu. Padahal sholat fardu itu wajib berdiri. Harusnya kalau mampu berdiri, berdiri dulu. Sediain kursi di belakang. Nanti kalau pas ruku nggak mampu ruku, duduk baru ruku. Bagaimana para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umran bin Husain, Umran nanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini punya penyakit wasir. Salat saya bagaimana ya Rasul?" Sama Rasul disuruh duduk apa disuruh berdiri? Sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati, baru kalau tidak mampu duduk. Ini mengangkat kursinya mampu, sholatnya duduk. Nah, berarti kan ada masalah di situ tuh. Seperti itu. Padahal kalau sholat sunnah sih tidak masalah. Makanya kemudian karena sholat sunnah ini nggak masalah, kalau capek pakai tongkat, duduk, tiduran, seperti itu tidak apa-apa. Asal sholat sunnah. Dan asal menghadap kiblat. Seperti itu. Dan kalau sholat sunnah di atas kendaraan, ya tidak harus ngadep kiblat, tapi sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu, Rasul turun tuh sholat. Pernah Rasul sholat di atas kendaraan, tapi kendaraannya berhenti dan ngadep kiblat. Maka ulama sepakat sholat fardu di atas kendaraan batal. Itu zaman dulu. Setelah muncul pesawat, muncul kereta, bingung kan Pak? Maka pilihannya apa? Pilihannya kalau tidak kalau sholat di atas kendaraan bid'ah, dilarang Rasul, dan Rasul tidak pernah melakukan, sahabat juga nggak pernah melakukan. Ada larangan Rasulnya. Tidak sholat tambah dilarang.
nggak ada jawabannya, mustahil, karena syariah Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau tahun 2000-an itu galau tuh. Galau, dilema. Kalau zaman sekarang bilangnya galau. Cuman kan ulama kan cerdas-cerdas. Ditemukanlah dalil, Pak. Tapi dalil sholat dalam kondisi perang. Bukan sebelum perang, bukan. Dalam kondisi perang. Sholat dalam kondisi perang ini ada dua mazhab. Ada mazhab yang mengatakan bahwa sholat yang dalam kondisi perang ini boleh bebas-bebas saja, nggak harus menghadap kiblat, kondisinya apapun. Tapi kalau perangnya sudah selesai, sholat yang di kondisi perang tadi harus diulang. Apa yang melandasi surah An-Nisa? Allah berfirman, apa tuh ayatnya? Astagfirullahaladzim. Fa iza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kalian sholat dalam kondisi perang itu boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil lari-lari, boleh macam-macam lah, senyamannya saja. Sambil perang, sambil sholat. Fa'idzat ma'nantum, tapi kalau sudah tumaknina, perangnya sudah selesai, sudah aman, sudah tenang, fa'aqimus sholat. Sholat yang tadi dalam kondisi perang dirikan kembali. Berarti diulang. Kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Karena sholat yang tadi itu hanya melaksanakan kewajiban sholat pada waktunya, tapi pengerjaannya tidak sempurna. Makanya di mazhab Syafi'i disebut sholat lihurmatil waqt. Sholat menghormati waktu sholat. Ya sholatnya biasa. Niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, niat sholat isya. Cuman nanti kalau sudah selesai, sholatnya diulang kembali. Seperti itu. Nah, pengulangan sholat ini kan kodo. Asli kodo itu dosa. Sholat di luar waktu itu dosa. Mana yang menunjukkan sholat di luar waktu dosa? Surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Ada wail, lembah di neraka jahanam bagi orang yang ahli sholat, tetapi alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang kalau sholat lalai. Ibnu Abbas dalam tafsir mengatakan, beliau turjumanul Quran, bahwa maksud sahun itu adalah as-sholah kharija waktiha, sholat di luar waktu, dilalai-lalai sehingga sholatnya di luar waktu. Sholat di sholat tapi lalai di luar waktu. Maka sholat di luar waktu itu ulama sepakat hukumnya dosa. Yang khilafiyah itu apakah wajib qada bagi orang yang sholatnya yang tidak melaksanakan sholat atau tidak, selain penyebab tidur. Nah, maka kodoknya nggak dosa. Kenapa? Sudah sholat tadi. Dalil ini ditarik.
untuk sholat di atas kendaraan zaman sekarang. Karena tidak semua sholat bisa dijamak, Pak. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kalau keretanya kereta zaman dulu itu bisa berangkat sebelum maghrib, nyampe sana siang itu. Maka tidak ada alternatif lain kecuali sholat di atas kendaraan. Padahal sholat di atas kendaraan itu tidak pernah dilakukan Rasul, sholat fardu, dan dilarang Rasul. Seperti itu. Pernah Rasul sholat di atas kendaraan, di atas kuda, tapi sholatnya kendaraannya berhenti dan menghadap kiblat. Kenapa kemudian Rasul tidak turun sholat fardunya? Karena saat itu tanahnya becek. Jadi yang diarahin kudanya aja ke arah kiblat, tapi berjamaah. Rasul di depan, para sahabat di belakang. Semuanya di atas kuda. Seperti itu. Tapi kalau kondisi normal mesti turun. Maka sholat sambil kendaraan jalan ini hukumnya batal. Dirubah hukumnya tidak batal karena realitas, sehingga disamakan dengan kondisi orang yang dalam kondisi perang. Gitu. Pakai jalur kias. Kalau enggak, coba bagaimana? Kalau enggak pakai jalur kias, sholat batal, enggak sholat dosa. Tidak ada jawaban, mustahil, karena Islamnya sempurna. Mazhab yang kedua dalam posisi perang ini, yaitu tidak perlu diulang, ya sudah. Nggak apa-apa dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi apapun lah, nggak harus menghadap kiblat. Nah, mazhab ini para jamaah berlandaskan pada firman Allah, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau darurat, timur itu milik Allah, barat itu milik Allah. Kemanapun kalian menghadap, hakikatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kondisi darurat itu tidak perlu ngadep kiblat. Sehingga sholat dalam kondisi perang yang tidak menghadap kiblat tidak perlu diulang. Hasil hukumnya, sholat di atas kendaraan, maka tidak perlu sholatnya diulang ketika sampai. Baik, insya Allah dipahami ya. Jadi duduk tarabbu itu bagi orang yang uzur boleh, kalau nyamannya tarabbu. Tapi kalau orang yang uzur ini masih sanggup berdiri, berdirilah. Karena hakikatnya sholat fardu itu wajib berdiri. Kalau nggak bisanya sujud, kalau nggak bisanya ruku, siapkan tempat duduk. Tapi sholatnya tetap berdiri. Jangan sampai kemudian ngangkat kursi sanggup, jalan sanggup, tapi sholat fardunya duduk. Baik, ini duduk istirahatnya lain waktu kali saja. Sudah jam 5, insya Allah kalau ada kesempatan bulan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.